Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Katon Bagas Wicaksono. Di sini saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ella Santia, Zulfa Tiara, dan Rosida. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat. Eh, Mungkin pada sebelumnya kami di sini menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan STI Ekuitas program S1 Akuntansi. Baik, Kang Bagas, terima kasih untuk pembukaannya. Langsung saja kita lanjut ke pengertian dari akuntansi agen, cabang, dan pusat. Yang pertama yaitu ada agen, di mana agen ini merupakan perwakilan yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan lokal pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Kantor agen dalam melakukan kegiatannya memperoleh fasilitas dari kantor pusat. Nah, salah satunya fasilitas tersebut adalah berupa uang yang merupakan modal kerja bagi kantor agen. Maka dari itu pencatatan yang dilakukan oleh kantor agen hanya sebatas penanggung-jawaban atas modal kerja dari kantor pusat. Nah, karena modal kerja dari kantor pusat diterima dalam bentuk uang tunai, maka dalam pengelolaannya seperti mengelola kas kecil dengan sistem impres. Untuk bukti-bukti pemakaian modal kerja harus dikumpulkan oleh kantor agen karena laporan ke kantor pusat dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut. Nah, di sini itu lebih jelasnya ada dua metode, di mana yang pertama adalah laba rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat, dan yang kedua ada laba rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Selanjutnya yaitu ada cabang. Di sini cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha berdiri sendiri. Seperti dijelaskan juga bahwa kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, kantor cabang melaksanakan pembukuan sendiri atau tersendiri. Jadi, baik kantor pusat maupun kantor cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri, di mana pencatatan ini hanya berguna untuk pihak intern, kantor pusat maupun kantor cabang, yaitu untuk kepentingan pihak ekstern, kantor pusat menyiapkan laporan konsolidasi, yaitu berupa laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang, di mana di sini itu seperti kantor cabang itu membuat laporan keuangannya sendiri yang nanti akan digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat yang disebut dengan laporan gabungan. Selanjutnya ada di sini ada pusat atau kantor pusat yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa kantor pusat ini mengawasi setiap unit agen, di mana itu untuk ke kantor agen dan menginvestasikan sebagian aktiva tetap kepada kantor cabang, yaitu kantor pusat untuk cabang. Nah, bisa dilihat dengan jelas bahwa berbeda dengan investasi kantor pusat di kantor agen yang hanya berupa modal kerja awal saja. Nah, di mana investasi yang ditanamkan oleh kantor pusat ke kantor cabang meliputi semua kebutuhan awal kantor cabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kantor pusat bertindak sebagai investor
atau pihak penyandang dana, dan kantor cabang sebagai investi, pihak menerima dana. Nah, oleh karena itu diperlukan rekening yang bersifat timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang untuk menampung transaksi yang bersifat timbal balik itu. Maka sebaiknya kantor cabang menggunakan rekening kantor pusat, di mana merupakan kewajiban kantor cabang dalam membuat konsolidasi rekening timbal balik yang harus dieliminasi. Nah, itu dia ya perbedaannya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rosidah. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh kasus. Di sini ada neraca saldo 31 Desember 2007 dari PT Lumintu di Surabaya dan kantor cabangnya di Malang. Di sini pada debit yaitu kas pada kantor pusat sebesar 168.000, pada kantor cabang sebesar 34.400. Ada piutang dagang pada kantor pusat sebesar 509.000, pada kantor cabang sebesar 149.200. Selanjutnya ada persediaan barang 1 Januari 2007 pada kantor pusat sebesar 362.000. Ada aktiva tetap atau neto sebesar 192.400 pada kantor pusat. Pada kantor cabang yaitu pada kantor pusat sebesar 230.800. Selanjutnya ada pembelian pada kantor pusat sebesar 230.800. Ada biaya operasi. Di sini ada pembelian pada kantor pusat sebesar 1.263.000 dan biaya operasi pada kantor pusat sebesar 278.000 dan kantor cabang sebesar 87.600. Yang terakhir di sini pada debit ada pengiriman barang dari pusat yaitu pada kantor cabang sebesar 440.000. Jadi jumlah di debit pada kantor pusat sebesar 3.104.000 dan pada kantor cabang sebesar 711.000. Selanjutnya yaitu di kredit. Di sini ada utang dagang pada kantor pusat sebesar 164.000, penjualan pada kantor pusat sebesar 1.600.000 dan pada kantor cabang sebesar 380.000. Ada pengiriman barang ke kantor cabang yaitu pada kantor pusat sebesar 440.000. Ada kantor pusat pada kantor pusat sebesar 330.000. Selanjutnya ada modal saham pada kantor pusat sebesar 800.000. Dan yang terakhir pada kredit yaitu ada laba yang ditahan pada kantor pusat sebesar 100.000. Untuk jumlah kredit pada kantor pusat di sini sebesar 3.104.000 dan jumlah kredit pada kantor cabang sebesar 711.200. Untuk persediaan barang dagang 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp383.200.000 untuk kantor pusat dan Rp96.800.000 untuk kantor cabang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella Santia. Baik, di sini yang pertama ada berapa besarnya laba atau rugi operasi kantor pusat Bandung.
Di sini terdapat penjualan yaitu sebesar 1.600.000.000 rupiah. Dan terdapat persediaan pada tanggal 1 Januari 2007 sebesar 362 juta rupiah dengan pembelian sebesar 1.263.200.000 rupiah. Dengan dihasilkan dalam persediaan ditambah dengan pembelian yang menjadikan hasil barang tersedia dijual yaitu sebesar 1.265.200.000 rupiah. Dikurangi dengan pengiriman barang ke kantor cabang yaitu sebesar 440 juta rupiah. Dengan dihasilkan sebesar 1.185.200.000 rupiah pada barang tersedia dijual di kantor pusat. Dikurangi dengan persediaan akhir yaitu sebesar 383.200.000 rupiah yang menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 802 juta rupiah. Dan terdapat laba kotor sebesar 798 juta rupiah. Dikurangi dengan biaya operasi sebesar 278 juta rupiah. Yang menghasilkan laba kantor pusat yaitu sebesar 520 juta rupiah. Dan yang kedua, berapa besarnya laba atau rugi operasi kantor cabang Surakarta? Di sini terdapat penjualan sebesar 380 juta rupiah dengan pengiriman barang ke kantor pusat sebesar 440 juta rupiah dengan persediaan akhir sebesar 96 juta rupiah yang menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 343 juta rupiah dengan laba kotor 36 juta 800.000 rupiah dan biaya operasi 87 juta 600.000 rupiah dan menghasilkan rugi kantor cabang sebesar 50 juta 800.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Katon Bagas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jurnal penutup yang berasal dari laba atau rugi kantor pusat Surabaya, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjualan sebesar 1,6 miliar, yaitu berada di debit. Lalu beban pokok penjualan yaitu ada di kredit sebesar 802 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional di kredit juga yaitu sebesar 278 juta. Lalu selanjutnya ada laba atau rugi sebesar 520 juta yaitu di kredit juga tempatnya. Yang selanjutnya yaitu jurnal penutup yang berasal dari laba atau rugi kantor cabang Bandung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjualan di debit sebesar 380 juta rupiah. Lalu ada laba atau rugi di kredit sebesar 50.800.000 rupiah. Ada beban pokok penjualan itu di kredit juga sebesar 343.200 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya operasi yaitu ada di kredit juga sebesar 87.600.000 rupiah. Selanjutnya jurnal untuk memindahkan laba atau rugi kantor cabang Malang ke kantor pusat Surabaya. Yang pertama yaitu ada di debit laba atau rugi sebesar 50.800.000 rupiah. Selanjutnya di kredit kantor cabang yaitu 57.800.000 rupiah. Selanjutnya jurnal untuk mencatat pemindahan saldo laba atau rugi tahun berjalan ke laba yang ditahan.
Laba atau ruginya dikredit sebesar Rp469.200.000 dan laba yang ditahan yaitu dikredit sebesar Rp469.200.000. Selanjutnya itu barang yang tersedia dijual tahun 2007, baik di kantor pusat Surabaya maupun di kantor cabang Malang. Yang pertama itu ada persediaan 1 Januari pada tahun 2007 sebesar Rp362 juta, di mana pembelian di sini yaitu Rp1.263.200.000. Selanjutnya barang yang tersedia dijual yaitu sebesar Rp1.625.200.000, yang dimana itu dihasilkan dari persediaan 1 Januari ditambahkan dengan pembelian. Di sini ada pos-pos timbal balik atau resiprokal yang harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan gabungan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kantor cabang, selanjutnya kantor pusat, pengiriman barang ke kantor cabang, dan yang terakhir pengiriman barang dari kantor pusat. Nah, di sini juga nomor 9 yaitu beban pokok penjualan gabungan antara kantor pusat Surabaya dan kantor cabang Malang. Yang pertama itu beban pokok penjualan kantor pusat di Surabaya sebesar Rp802 juta dan beban pokok penjualan kantor cabang Malang sebesar Rp343.200.000, sehingga ditambahkan menjadi beban pokok penjualan gabungannya yaitu sebesar Rp1.145.200.000 yang dihasilkan dari beban pokok penjualan kantor pusat di Surabaya dan kantor cabang yang berada di Malang. Selanjutnya, jumlah saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebagai berikut. Laba yang ditahan pada 1 Januari 2007 sebesar Rp100 juta. Lalu laba yang diperoleh selama tahun 2007 yaitu sebesar Rp496.200.000, sehingga dapat diperoleh laba yang ditahan hingga 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp596.200.000 yang dihasilkan dari laba yang ditahan dari 1 Januari, lalu laba yang diperoleh selama tahun 2007. Oke, selanjutnya itu kesimpulannya. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang-barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung oleh kantor pusat. Kantor cabang mempunyai wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin ada sebagian yang oleh teman-teman tidak dimengerti. Sekian dari saya, kelompok 3 dan rekan-rekan saya Zulfatiara, Rosidah, Ella Santia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya ada sedikit revisi dan informasi juga di bagian contoh kasus terdapat kesalahan, yaitu di mana di sini dalam kantor cabang di debitnya itu seharusnya ada 711.200. Dan untuk di bagian kreditnya itu seharusnya ada 380.000. Sekian, mungkin masih banyak lagi kesalahan yang tidak kami sadari. Mohon maaf jika ada salah perhitungan ataupun penjelasan dari kami yang kurang cukup untuk dimengerti.
mungkin kedepannya jadi pembelajaran juga untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat lagi untuk kalian. Semoga video ini dapat memenuhi tugas saya dan kelompok saya juga yang diberikan kepada tugas yang diberikan kepada Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.